Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia, kembali lagi kita bersama narasumber Ibu Dr. Hajah Nurlina MAG yang kali ini sedang membahas tentang ayah hebat rumah kuat. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan tentang dua pokok ya, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu narasumber untuk melanjutkan pembahasannya yang semakin menarik. Silakan. Terima kasih Ibu host. Baiklah, selanjutnya poin ketiga. Ini kan 3 usul. Pertama, wahdaniyatullah, keesaan Allah. Kedua, an-nubuwah, proses kenabian. Yang ketiga, al-bi'sah au an-nuthur. Apa itu al-bi'sah au an-nuthur? Ya, kita imani bahwa pada suatu hari nanti, karena belum terjadi, maka ini adalah persoalan akidah, yaitu akidah tentang keimanan kepada hari akhir, hari di mana orang dibangkitkan kembali. Makanya disebut al-bi'sah. Al-bi'sah itu hari dibangkitkan kembali setelah kita diwafatkan semuanya, kemudian kita diarahkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya ada katanya al-bi'sah wan nusur. Jadi kita kembali pada masa di mana suatu hari nanti kita dikumpulkan. Nah, al-bi'sah ini tidak serta-merta mudah seorang ayah hebat menyampaikannya kepada anak-anaknya, apalagi anak-anaknya misalnya pada masa usia dini. Tapi tetap itu mesti disampaikan, sebab banyak kasus anak kecil itu sudah ditinggalkan, misalnya kena musibah, sudah ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh bundanya. Maka disitulah kita bisa menyampaikan secara komunikatif, faktual, sesuai dengan realitas bahwa anak itu ketika temannya misalnya ada yang bundanya meninggal, sampaikan bahwa kita juga pada akhirnya semuanya akan mati. Dan disitulah kita akan bisa. Pesan Nabi, jangan takut mati karena pasti terjadi. Semua insan akan mati, hanya soal waktu. Jadi tentang soal waktu. Hadapkan, berikan informasi sedini mungkin, kasih anak pemahaman tentang yaumul jaza atau yaumul bi'sah, tentang kematian, supaya nanti anak menjadi terkendali dan mereka paham untuk apa dia hidup, bagaimana cara hidup, dan bagaimana nanti kita setelah hidup. Oleh karenanya, ayah hebat akan melahirkan rumah yang kuat manakala anak-anaknya memahami, mencontoh suri tauladan ayahnya. Dan suri tauladan itu biasanya disampaikan di dalam ayat Al-Quran itu, dalam Al-Quran surat Luqman yang saya tadi bacakan itu, yaitu ayah sebagai pendidik dengan memberikan pelajaran. Ketika wa idz qala Luqmanu libnihi, tatkala, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu, dalam keadaan sebagai pendidik, penceramah atau da'iyah atau da'i. Nah, itu da'i sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini ajaran pertama selaras dengan tadi usul pokok, yaitu tentang ajaran tauhid. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ya bunayya, bukan ya walad. Dia sambil dengan bahasa emotif mengajak anaknya berbicara mengenai akidah yang pertama, la tusyrik billah. Itu tentu merupakan ciri bahwa kita mengesahkan Allah. Allah hanya satu, tidak boleh diduakan. Ketika kita berbohong, itu sudah menduakan Allah sebetulnya. Karena pada dasarnya ketika kita mengimani Allah, maka seluruh aturan yang Allah sudah tetapkan dan seluruh larangan yang Allah larangkan itu, ya,
Itu mesti kita jalani, mesti kita fahami. Nah, seorang anak akan mencontoh ayahnya. Maka tujuan pendidikan yang dilakukan oleh seorang ayah hebat itu tentu dia akan membantu anaknya supaya memahami, mengerti, mengamalkan ilmu-ilmu yang asalnya adalah ilmu usul dulu, ilmu-ilmu Islam. Nah, selanjutnya baru setelah mereka kuat dan sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan anak tersebut, mereka arahkan setelah kuat imannya Qur'annya sudah hebat, sholatnya sudah terbiasa, kemudian baca Qur'annya sudah lancar mulai dari simai, tartil dan tilawah kayaknya begitu ya, bos, sampai mereka memahami maknanya. Mereka memahami tentang rukun-rukun di dalam al-Islam, rukun nilai-nilai Islam, rukun kemudian rukun iman, rukun ihsan. Mereka setelah besar nanti mereka tidak akan lepas ketika mereka akan mendalami ilmu-ilmu di luar nilai-nilai Islam tadi, akidah, syariah, akhlak. Nah, keseluruhan itu kita lihat di dalam cara bagaimana ayah yang hebat menyampaikan kepada anaknya melalui pendekatan yang emotif, tidak meledak-ledak. Karena anak akan mengikuti ayahnya. Ya, suatu hari nanti, suatu ketika guru TK anak saya menanyakan kepada murid-muridnya, anak-anakku, siapa yang suka bilang bahasa binatang? Ayah aku suka kok bilang goblok. Kata, Masya Allah, kata saya. Anak yang lainnya, ayah aku enggak kok. Nah itu, anak itu luar biasa meneladani, mencontoh berupa perkataan, perbuatan, kemudian pikiran ayah. Yang pertama itu, karena dia adalah sosok imam, sekaligus sosok pelindung mereka. Bahkan sekaligus dia adalah contoh pebisnis yang ulung bagi mereka. Karena ayah dituntut untuk mencukupi kebutuhan baik secara moral, intelektual, dan finansial. Dan ayah yang hebat itu akan melahirkan generasi yang hebat pula. Nah itu meskipun ada pertanyaan nanti yang mendasar, kenapa para nabi gening diantaranya Nabi Nuh anak kan ayahnya hebat, kok anaknya Kanan tidak mau? Nah itu persoalan lain. Jadi ketika sosok ayah yang hebat itu bukan berarti dia baik-baik saja tidak mengalami tadi kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, ujian-ujian. Disitulah ayah sekaligus anak sama-sama mempelajari, belajar bersama pada akhirnya. Anak, ayah, dan jangan lupa ada anak, ada seorang ibu. Dan ibu di situ memiliki peran penting pula ketika melahirkan anak-anak yang hebat, dibimbing oleh seorang ayah yang hebat pula, sehingga nanti rumah mereka menjadi rumah yang kuat dengan tadi saling terus menerus secara berkesinambungan belajar dan belajar untuk meningkatkan diri lebih baik. Ya, meningkatkan diri lebih baik itu tujuan pendidikan di dalam Islam. Jadi terus menerus prinsipnya, kemudian meningkatkan ke arah yang lebih baik, lebih positif. Selanjutnya yang ketiga ada menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai intelektual supaya anak-anaknya menjadi anak-anak tidak seperti ayahnya. Bisa jadi kalau lintas generasi ayahnya misalnya
tertinggal dalam masalah digital mungkin. Nah, anak hari ini kan sudah piawai mereka. Nah, disitulah kita akan melihat bagaimana kesinambungan ayah memberikan peluang, kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengembangkan diri secara intelektual, belajar terus-menerus sepanjang hayat sampai liang lahat sampai liang lahat minal mahdi ilal lahdi, dengan cara tadi anak lebih inovatif, lebih kreatif, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam yang luhur, akidahnya kuat, syariahnya dia tahu hukum-hukum Islam. Mulai pertama hukum Islam itu pertama yaitu sholat, diajarkan oleh ayah, dan terakhir adalah akhlakul karimah dengan tadi adanya nilai-nilai karakter yang yang diterima oleh anak. Dengan demikian ayah yang hebat itu tidak bisa sendirian. Dia harus memiliki anak. Nah, gimana anak itu kan tadi di dalam teorinya harus ayah dan ibunya yang melahirkan anak. Bagaimana kalau Allah tidak memberi anak anak kandung? Tidak apa-apa, anak santri, anak didik di sekolah, anak di universitas, anak di ma'had, anak yang lebih membutuhkan bimbingan dan arahan, nasihat kepada seorang ayah, maka bolehlah dia menjadi seorang anak. Nah, itu sepertinya, dan dari situlah Bu Host kita melihat bahwa ayah-ayah yang hebat itu tidak sendirian, dia ditopang oleh harus ada anak. Yang terakhir ada seorang yang hebat, yang luar biasa di samping ayah, yaitu ibu yang hebat. Tidak akan melahirkan ayah yang hebat tanpa ada ibu yang hebat. Ketika mereka semua sudah hebat, maka layak disebut rumah kuat. Makanya bukan ayah hebat, anak hebat, tetapi ayah hebat, anak hebat, ibu hebat melahirkan rumah yang kuat. Itu maknanya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, Ibu Host. Terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Hajah Nurlinah MAG. Hadirin keluarga Indonesia yang berbahagia. Dari pembahasan kita hari ini, kita semakin sadar bahwa peran seorang ayah begitu besar ya dalam membangun rumah tangga yang kuat. Ayah bukan hanya mencari nafkah, tetapi ayah juga menjadi pemimpin, pelindung, juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Rumah yang akan menjadi kokoh jika ayah menghadirkan cinta, tanggung jawab, dan doa. Sebab ayah yang hebat ternyata bukanlah ayah yang sempurna ya, tetapi ayah yang selalu mau belajar, mau berusaha untuk mendidik keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan menjadikan para ayah yang ada di sekitar kita sebagai sosok yang penuh kasih, sabar, bijaksana, dan mampu menghadirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita semua menjadi bagian dari keluarga yang kuat, yang diridhoi Allah dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita tutup dengan pantun ya Bun ya. Oke. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan diikat jadi perahu. Ayah hebat jadi teladan, rumah pun kuat penuh restu. Hadirin, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.